4 hari menuju Bitcoin halving. Gimana nasib miner setelah halving dan berapa harga Bitcoin yang ideal supaya miner itu tidak rugi? Lalu, apakah keadaan market sekarang merupakan drop sementara atau merupakan awal dari drop yang lebih besar? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan trading dan investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya ya. Di setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership cuan kripto untuk 2 orang pemenang. Dari komen yang ada di channel video ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak poin, sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk market ya. Yang mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu dari market yang merah merona nih menjelang Bitcoin halving sebentar lagi. Halving itu event Bitcoin 4 tahunan sekali. Bitcoin ini dikembangkan sebagai respon revolusioner terhadap krisis keuangan tahun 2008 yang mengungkapkan kerapuhan dan keterbatasan yang melekat pada sistem perbankan tradisional. Di sistem perbankan tradisional, mata uang fiat itu terkena inflasi karena jumlahnya itu tak terbatas. Sedangkan Bitcoin itu jumlahnya tetap hanya 21 juta keping. Dan setiap 4 tahun sekali, jumlah Bitcoin baru yang akan tercipta itu akan dipotong setengahnya. Jadi setiap 4 tahun sekali inflasinya Bitcoin itu berkurang setengahnya atau kebelah 2, bukan belah duren ya. Berbeda dengan mata uang fiat yang tiap tahunnya terkena inflasi dan daya belinya itu makin turun. Setiap tahun di Bitcoin, daya beli setiap tahunnya itu selalu naik. Kebanyakan dari kita juga pasti ngerasa tahun 90-an dulu harga bakso itu 200 perakan. Sekarang paling murah itu 15.000. Itu salah satu efek inflasi ya. Bitcoin ini juga sebenarnya terinflasi, tapi nilai inflasinya itu kecil banget jika dibandingkan dengan mata uang fiat. Setiap 4 tahun sekali Bitcoin ada event halving yang membuat inflasinya Bitcoin itu berkurang setengahnya. Bitcoin halving ini masih akan terus berlanjut sampai total 21 juta keping Bitcoin itu tercipta. Per video ini dibuat, total supply Bitcoin sekarang itu 19.600.000. Diperkirakan Bitcoin akan habis tertambang seluruhnya itu di tahun 2140. Sayangnya dengan keterbatasannya manusia, kita yang hidup di tahun 2024 ini nggak bisa ngelihat Bitcoin habis tertambang. Kalau Bitcoin nanti masih bertahan sampai supply terakhirnya ditambang, kalian yang punya 0,00001-nya Bitcoin itu mungkin berharga di masa mendatang. Dan setiap halving itu kan jumlah Bitcoin yang tercipta dipotong setengah ya. Hal seperti ini itu akan merugikan banget bagi miner yang menvalidasi sekaligus menjalankan node-nya Bitcoin. Itu sama aja kayak kita kerja dan gaji kita dipotong setengahnya, tapi melakukan pekerjaan yang sama persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kebanyakan miner itu pasti akan tutup, nggak kuat nanggung biaya listrik, atau pindah ke negara yang biaya listriknya itu lebih murah, atau bahkan ada alternatif lain dengan daya listrik sumber dari alam. Dari berbagai sumber dan data yang ada, cost untuk menambang satu Bitcoin sebelum halving ini itu $40.000. Beruntungnya di cuan kripto, datanya itu akan kita cross check lagi. Apakah benar biaya penambangan satu Bitcoin itu $40.000 dengan device ini? Setelah saya cross check, harga listrik rata-rata di Amerika Serikat itu sekitar 9 sampai 15 sen atau 0,9 sampai $0,15. Dan ketika saya hitung mining profitability-nya menggunakan device yang tadi disebutkan itu, hasilnya per bulan itu dapatnya sekitar 0,0064 Bitcoin. Karena di awal tadi tujuannya itu untuk mencari harga penciptaan satu Bitcoin, jadi 1 dibagi 0,0064 dapatlah angka 155 sampai 156 bulan untuk device ini itu menambang satu Bitcoin. 155 bulan itu dikalikan biaya bulanan listriknya. Di sini itu tertera $259. Dapatlah angka sekitar 40.000 sampai 40.400. Bisa dianggap data ini itu valid. Sekalipun yang bilang CEO-nya CryptoQuant, kita juga harus memvalidasi. Jangan cuma langsung percaya loh ya. Untungnya kalian viewer di sini itu udah terima beres. Jadi data-data yang saya share di sini itu sudah tervalidasi. Like dan subscribe kalau kalian terbantu. Lanjut nih, penciptaan satu Bitcoin itu di sini dibilang 40.000. Jadi setelah halving nanti, mining cost untuk menambang satu Bitcoin itu akan jadi 2 kali lipat, yaitu $80.000 dengan device yang kebanyakan dipakai oleh miner.
Yang kita bicarain $80.000 ini belum termasuk device-nya loh ya. Harga device-nya ini sekitar $6.000 atau 100 jutaan. Jadi balik modalnya untuk menambang Bitcoin itu akan makin lama dan profitnya sedikit. Kebanyakan miner itu pasti akan berpikir 2 kali kalau mau menambang Bitcoin. Ibaratnya itu pertama gue harus keluarin 100 juta buat nambang, yang untung hariannya itu sekitar 80.000 perak. Belum lagi setelah halving akan dipotong setengahnya jadi 40.000. Tapi beruntungnya Bitcoin itu jarang banget harganya turun lebih rendah daripada harga penciptaannya. Contohnya kayak sekarang nih, cost untuk menambang satu Bitcoin 40.000 tapi harga Bitcoinnya sekarang 60 ribuan lebih. Bitcoin memang pernah harganya turun di bawah harga penciptaan satu Bitcoin, tapi secara histori itu cuma sebentar. Rata-rata itu sekitar 1-2 bulan aja. Sekarang kita udah punya gambarannya nih. Hanya saja memang kebanyakan harga kripto itu belakangan lagi tertekan karena efek ketakutan investor terhadap konflik di Timur Tengah. Semoga aja konfliknya cepat berakhir dan dunia kembali tenang. Oh ya, by the way, ini tuh data mining cost untuk satu Bitcoin ya. Bagi yang bertanya-tanya harga ideal Bitcoin setelah halving itu, supaya miner nggak rugi itu harus di atas $80.000. Bukan berarti sebuah kepastian harga Bitcoin akan di atasnya ini. Memang, kalau kita ngeliat secara histori itu, harga Bitcoin selalu di atas harga mining cost. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu nih, akan tercapai atau enggak. Lalu harga dropnya Bitcoin sekarang itu merupakan dump before halving atau bukan? Pertama kita harus ngeliat data historikalnya Bitcoin setelah atau sebelum halving. Di chart ini udah saya tandai kapan Bitcoin pertama halving, kedua, dan ketiga. Untuk halving yang pertama ini masih belum terdapat banyak data dan masih fase awal adanya Bitcoin. Jadi bisa saya skip dulu. Kalau kita ngeliat dari data yang minim ini dari 2 kali halving belakangan, di halving tahun 2016 itu Bitcoin setelah halving justru ada penurunan nih sekitar 30%-an. Dan di halving 2020 kemarin itu ada drop sekitar 63%-an. Lalu di halving keempat ini gimana? Apakah dropnya udah selesai lalu naik atau terjadi drop lagi seperti tahun 2016 kemarin? Jawabannya sederhana ya, nggak ada yang bisa tahu masa depan. Simpelnya kalau ada orang yang bisa tahu masa depan, bisa tahu harga akan naik atau akan turun itu, dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi kalian jangan dibodoh-bodohi oleh orang yang ngaku bisa tahu harga akan kemana. Ini itu ranah ketidakpastian. Untuk tetap profit ya kita harus punya strategi. Secara data historis yang cukup minim ini, bull market itu selalu terjadi setelah halving. Setelah halving pertama kita ngelihat ada bull market 2 tahun nih. Lalu di halving kedua itu ada bull market sekitar 1 tahun. Lalu diiringi dengan bear market sekitar 1 tahun juga. Di halving ketiga pun juga sama seperti itu. Setelah halving ada bull market sekitar 1 tahun. Lalu terjadi bear market sekitar 1 tahun juga. Lalu dari data yang ada, kita bisa ngelihat satu kesamaan. Puncak bull market itu rata-rata terjadi sekitar 1 tahun setelah halving. Halving pertama 2012, puncak bull marketnya itu di 2013. Halving tahun 2016, puncak bull marketnya itu di 2017. Lalu halving di tahun 2020 itu puncak bull marketnya di April 2021 dan juga di Desember 2021. Berdasarkan data histori tersebut, kemungkinan terbesarnya kita masih berada di fase bull market dan masih belum berada di puncaknya. Harap pahami yang kita lihat di sini adalah tren jangka panjangnya. Di tren jangka panjang kita clear banget ngelihat ini fase bull market dan masih belum berakhir. Dari data historikal ini, hanya ada satu perbedaan yang cukup krusial. Secara historikal itu, Bitcoin selalu membuat all-time high setelah halving. Sedangkan, di fase sekarang ini, Bitcoin itu udah all-time high duluan sebelum halvingnya. Kemungkinan terbesar adalah demand dari Bitcoin ETF. Sekaligus, para pelaku pasar itu udah price in duluan, mengantisipasi kenaikan harga setelah halving. Makanya harga Bitcoin itu udah all-time high duluan. Oh ya, by the way, di Hong Kong itu udah di-approve ya, ada Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Seperti yang kita tahu, Bitcoin ETF itu mendorong demand dari lebih banyak investor. Semakin banyak demand dengan supply yang tetap, secara hukum ekonomi simple itu bisa membuat harganya naik. Terlebih Bitcoin itu udah mau halving. Setelah halving, Bitcoin yang ditambang per harinya itu akan menjadi 450 Bitcoin. Sedangkan demand dari ETF aja per harinya itu sekitar $192 juta. Kalau dibagi dengan harga Bitcoin sekarang itu sekitar 3.000 Bitcoin untuk demand per harinya. Bisa-bisa untuk retail investor biasa itu nggak akan kebagian Bitcoin kalau demandnya terus-terusan seperti ini. Jadi event halving itu akan sangat besar banget dampaknya ke Bitcoin. Tapi untuk short term yang kita ngeliat di sini itu Bitcoin udah mulai breakdown. Secara teknikal, Bitcoin ini udah keluar dari zona konsolidasinya nih. Konsolidasinya itu terbentuk symmetrical triangle. Jika terjadi breakdown,
Target dari symmetrical triangle yang aktif ini itu sampai ke 53 ribuan. Bertepatan di area tersebut juga ada support. Hanya saja, dalam pengambilan keputusan untuk masuk market, kalian jangan hanya ngeliat dari pattern yang breakout. Pattern itu nggak 100% benar. Kalau pattern itu menunjukkan 100% benar, ya nggak akan ada orang yang kerja. Semua akan belajar tentang technical analysis. Jadi pattern itu punya tingkat keberhasilannya juga. Secara ensiklopedia pattern, symmetrical triangle ini patternnya nggak terlalu bagus performanya. Jadi nggak terlalu reliable. Lebih penting yang kita lihat sekarang itu adalah price actionnya. Price action yang kita lihat di sini adalah ini breakdown symmetrical triangle. Setelah breakdown ada retest dan rejection lagi. Secara teknikal ini memang kurang bagus. Yang perlu kita perhatikan untuk short term adalah level krusial di 60.000 ini. Jika 60.000 ini di breakdown, tekanan jual di market itu akan semakin besar. Level pendukung di bawah 60.000 ini menyisakan di range 53.000 sampai 50.000. Kalau sampai breakdown di bawah 50.000 ya itu udah gawat banget. Apalagi sampai confirm weekly closing. Kalau terjadi seperti itu ya mau nggak mau kita harus menerima kenyataan bahwa market sudah mencapai puncaknya di sini. Untuk sekarang jangan terlalu dipikirkan ya. Selama 60.000 ini belum di breakdown ya nggak perlu khawatir. Market juga nggak bergerak secara satu candle. Setiap pergerakannya itu juga ada iramanya. Fear and Greed Index di kripto ini masih cukup tinggi. Kalau ada drop lagi itu bisa reset kembali ke netral. Market kalau terlalu greed itu juga bahaya. Orang-orang udah mulai nggak rasional tentang market. Mereka akan FOMO ikut-ikutan beli tanpa ngeliat resikonya. Secara funding rate sekarang itu udah cukup normal nih. Ini bisa dikatakan netral 0,005. Jadi trader antara sisi long dan short itu hampir seimbang. Kalau kita ngeliat secara liquidation heat map di 71.000 sekian, itu terdapat banyak banget liquidity. Harga itu memang cenderung tertarik ke area yang terdapat banyak liquidity. Tapi kalau masuk market berdasarkan ini aja nggak bijak ya. Kalian juga harus timbang-timbang resikonya. Yang kita tahu di sini 71.700 itu ada banyak liquidity. Kalau harganya sampai nyentuh ke area tersebut, itu bisa men-trigger banyak sekali likuidasi massal dari segi posisi short dan membuat short squeeze. Kalau terjadi short squeeze, para trader dengan posisi short dipaksa tutup posisinya. Dengan kata lain, mereka dipaksa beli dan itu bisa membuat harganya naik lebih tinggi. Simpelnya begitu ya. Kalau kalian ngerasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Supaya kedepannya direkomendasikan lagi channel ini. Kalau nggak suka juga boleh dislike. Supaya kita nggak ketemu lagi kedepannya ya. Bukan saya kok yang rugi. Buat teman-teman yang ingin masuk grup secara gratis, komen video yang ada di channel ini. Setiap akhir bulannya itu kita selalu ngebagiin undian untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Kemungkinan kalian untuk menang itu jadi cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Berikut dengan trading plan-nya jika saya mau masuk market. Itu saya share kapan saya masuk marketnya di grup ya. Mau langsung join masuk itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Buat yang berminat join, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.